Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang hubungan antara kepemimpinan dengan manajemen. Nah, ini adalah merupakan salah satu tugas dari mata kuliah kepemimpinan yang dimana diampu oleh dosen Ibu Susan Febriantina SPD, MPD, dan Bapak Profesor Dr. Henry Arianto, MM. Oke, next. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami yaitu ada Azahra Sartika Yanwar, ada Ika Anggreni, terus Yohanes Rait, Yosua Simbolon, dan Jafira Aulana Syari. Oke, next. Baik, di sini kami akan membahas tentang sejarah, terus pengertian, fungsi-fungsi, contoh, studi kasus, perbandingan antara kepemimpinan dan manajemen, dan hubungan antara kepemimpinan dan manajemen. Oke, yang pertama di sini ada sejarah kepemimpinan. Jadi, pada awalnya orang-orang pada zaman sebelum Masehi itu menganggap bahwa kepemimpinan ini adalah suatu hal yang menjadi keistimewaan sejak lahir. Kehidupan masyarakat pada zaman tersebut cenderung berkelompok. Nah, gaya kehidupan berkelompok tersebutlah yang akhirnya membuat orang-orang itu memilih atau menunjuk orang yang dianggap paling kuat dan memiliki keberanian tinggi sehingga dijadikan pemimpin sebuah kelompok. Nah, kemudian berlanjut dari zaman tersebut ke zaman berikutnya, orang-orang pada zaman itu kemudian menambahkan lagi kriteria yang bisa dijadikan sebagai pemimpin, yaitu adalah orang-orang yang kuat, berani, berpengalaman, cerdik, serta mampu memenuhi dan melayani kebutuhan kelompok. Kemudian barulah pada abad ke-20, kepemimpinan ini berkembang secara lebih detail lagi, mulai menjadi bagian dari ilmu manajemen, yang mana kepemimpinan atau leading ini menjadi salah satu fungsi dari manajemen. Kemudian pada akhirnya, sampailah kepemimpinan ini bisa dibentuk melalui pelatihan dan juga pendidikan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada pengertian kepemimpinan menurut beberapa ahli. Di sini kami mengambil tiga ahli. Yang pertama ada menurut Stoner pada tahun 1996. Menurut beliau, kepemimpinan adalah upaya untuk mengarahkan tindakan dengan tugas-tugas individu dalam suatu kelompok. Nah, sedangkan menurut Giri pada tahun 1997, kepemimpinan adalah proses menghormati individu dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Sementara menurut Hasibuan pada tahun 2010, kepemimpinan adalah metode yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi tindakan bawahannya. Nah, dari pengertian-pengertian tersebut, kelompok kami menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah upaya yang digunakan oleh seseorang, baik pemimpin ataupun bukan pemimpin, yang bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan pekerjaannya secara efektif guna mencapai tujuan. Boleh di next. Selanjutnya ada fungsi kepemimpinan. Menurut Harbani, tahun 2010 ada 4 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Maksudnya adalah pemimpin itu harus mengetahui tujuan yang akan dicapai organisasinya itu seperti apa. Dan yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara. Maksudnya adalah pimpinan harus mampu mengkoordinir seluruh anggotanya ataupun mewakili anggotanya dalam meningkatkan kerja organisasi. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator. Jadi, seorang pemimpin harus mampu memberikan komunikasi yang aktif, baik untuk pihak organisasinya maupun kepada pihak luar. Kemudian yang keempat adalah pimpinan sebagai mediator. Maksudnya adalah seorang pimpinan harus mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai tujuan dari organisasinya. Oke, boleh di next. Baik, terima kasih Kak untuk penyampaian materinya. Selanjutnya di sini kelompok kami mengambil contoh kepemimpinan yaitu sebuah kelompok pada mata kuliah A terdiri dari 6 orang, yaitu ada Hilmi, Marcelo, Rifan, Milan, Helga, dan juga si Anya. Milan terpilih menjadi ketua kelompok berdasarkan hasil musyawarah dari 5 anggota lainnya.
Alasan mereka memilih Milan karena Milan sudah dikenal sebagai sikapnya yang tanggung jawab, eh, tanggung jawabnya tinggi, jujur, komunikatif, dan juga selalu menghargai pendapat orang lain. Selama menjalankan tugas kelompok tersebut, Milan sangat aktif untuk bertanya kepada anggotanya terkait progres dan juga hambatan-hambatan yang selama mereka mengerjakan tugas mereka. Milan juga turut menyampaikan aspirasinya dan turut meminta aspirasi dari anggota lain agar pengambilan keputusan juga dilakukan secara adil. Boleh di next? Selanjutnya, di sini ada pengertian dari manajemen. Pertama itu menurut J.R. Terry dari tahun 2013, manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan yang sudah diatur sebelumnya dengan memanfaatkan kerjasama dan partisipasi individu lain. Menurut Griffin tahun 2010, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengkoordinasikan, dan juga mengontrol sumber daya dengan tujuan mencapai efektivitas dan juga efisiensi dalam pencapaian sasaran. Selain itu, juga menurut Firmansyah tahun 2018, manajemen melibatkan pengaturan berbagai aktivitas gunanya untuk mencapai target yang spesifik dan juga jelas dan sejalan, merupakan kemampuan atau keterampilan individu dalam peran manajerial untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan bekerja sama bersama orang lain. Jadi, kelompok kami menyimpulkan di sini bahwa manajemen sendiri adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan panduan dan arahan yang efisien guna menciptakan kesejahteraan yang sangat maksimal bagi pemimpin dan juga pekerja serta mencapai tujuan telah ditetapkan. Boleh di next? Selanjutnya di sini itu ada fungsi-fungsi dari manajemen menurut Robin dan juga Coulter pada tahun 2018. Pertama itu di sini ada perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan sendiri adalah suatu kegiatan manajemen yang meliputi penetapan tujuan, strategi, dan juga mengembangkan rencana guna mengkoordinasikan kegiatan. Fungsi perencanaan sendiri dapat memberikan arahan agar perusahaan mudah dalam membandingkan hasil dengan rencana sebelumnya yang sudah ditetapkan. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Fungsi penorganisasian adalah suatu kegiatan manajemen yang melibatkan pengaturan dan juga pembagian-pembagian pekerjaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian sendiri meliputi pembagian kerja antar kelompok, individu, dan juga penetapan kewenangan manajerial. Ketiga itu ada memimpin atau leading. Fungsi memimpin sendiri adalah kegiatan manajemen yang dalam kegiatannya meliputi memotivasi, memimpin, dan juga melibatkan orang lain dalam mencapai tujuannya. Memimpin sendiri adalah kegiatan yang bertujuan memotivasi individu atau kelompok agar terciptanya suasana perusahaan yang harmonis dan juga asik. Dan selanjutnya itu ada pengendalian. Pengendalian sendiri adalah kegiatan manajemen yang kegiatannya meliputi memantau, membandingkan, dan juga mengevaluasi atas kinerja perusahaan. Dan kegiatan pengendalian sendiri bisa meliputi penetapan standar dan juga tujuan awal, membandingkan antara hasil kerja yang sudah dihasilkan dengan tujuan awal yang telah ditetapkan, dan juga melakukan evaluasi di akhir. Lady next. Selanjutnya di sini ada contoh-contoh dari manajemen. Contoh dari penerapan manajemen dalam kehidupan sehari-hari, pertama itu ada manajemen waktu. Manajemen waktu itu suatu cara untuk mengatur waktu agar lebih produktif dan juga efektif biar nggak membuang-buang waktu. Contoh dari penerapan manajemen waktu itu pertama itu ada membuat jadwal harian untuk mengatur waktu dan juga kegiatan yang dilakukan selama harian tersebut. Terus kedua itu ada mengatur prioritas kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Terus ada juga menghindari kegiatan yang tidak produktif seperti menonton TV, terus berselancar di media sosial dalam waktu yang cukup lama. Kedua itu ada manajemen diri. Contohnya itu adalah menetapkan tujuan dari target yang ingin dicapai dalam hidup. Terus kedua itu ada mengatur waktu dan kegiatan agar lebih produktif dan juga efektif. Dan terakhir itu kita juga ada mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Manajemen diri sendiri ini suatu cara untuk mengatur diri sendiri agar lebih teratur dan juga terarah. Terakhir itu ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan suatu cara untuk mengatur keuangan agar lebih teratur dan terarah biar tidak boros.
Contohnya itu ada membuat anggaran bulanan untuk mengatur pengeluaran dan juga pemasukan. Dan kedua itu ada menabung secara rutin untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan. Contohnya seperti investasi dan lain-lain. Dan yang ketiga terakhir itu kita ada menghindari hutang yang tidak perlu dan membuat catatan keuangan untuk memantau pengeluaran apa saja yang udah kita gunakan. Selanjutnya, Selanjutnya ada perbedaan antara leader dan manajer. Pertama itu ada perbedaan dalam tujuan. Seorang leader itu untuk menentukan tujuan, sedangkan manajer itu membuat strategi. Supaya tidak kehilangan arah, setiap perusahaan memiliki tujuannya masing-masing untuk dicapai. Leaderlah yang membuat dan menentukan tujuan supaya perusahaan dapat bergerak maju dan mempunyai arah yang jelas. Di sisi lain, ada seorang manajer yang bertugas untuk membuat strategi agar tujuan yang sebelumnya telah dibuat oleh leader bisa tercapai dan manajer akan berusaha meminimalisir hambatan agar strategi dapat berjalan dengan lancar dan perusahaan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, perbedaan dalam pemikiran. Seorang leader cenderung memikirkan segala hal untuk jangka panjang guna kemajuan perusahaannya, sedangkan manajer hanya memikirkan dalam jangka pendek. Seorang leader perlu memikirkan cara untuk mempertahankan perusahaannya, sebab usaha dibuat bukan hanya untuk beberapa tahun saja. Jadi leader akan memikirkan cara menjaga perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Yang ketiga, adanya perbedaan dalam tugas. Leader sering memanfaatkan konflik untuk mencapai tujuan, sedangkan manajer cenderung menghilangkan konflik. Seorang leader berani mengambil risiko, bahkan jika hasilnya tidak berjalan mulus. Ini karena pemimpin percaya bahwa kegagalan merupakan langkah menuju keberhasilan. Berbanding terbalik dengan manajer yang meminimalisir risiko, menghindari dan mengontrol masalah daripada menghadapinya. Yang keempat, perbedaan dalam mengambil keputusan. Leader seringkali mengambil keputusan berdasarkan intuisi dan pengalaman, sedangkan manajer cenderung mengambil keputusan berdasarkan data dan fakta. Sehingga leader lebih berani mengambil risiko, sedangkan manajer cenderung menghindari risiko. Jadi dapat disimpulkan bahwa leader dan manajer memiliki peran yang berbeda dalam sebuah organisasi. Leader lebih fokus pada visi dan strategi jangka panjang, sedangkan manajer lebih fokus pada tugas dan target jangka pendek. Namun keduanya saling berkaitan dan dibutuhkan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada perbandingan antara kepemimpinan dengan manajemen. Yang pertama itu ada perbandingan dari fokus tujuan. Kalau kepemimpinan itu mengkomunikasikan visi serta membangun budaya bersama dan memisahkan individu berdasarkan keahlian khusus. Maka dari itu, para bawahannya mengerjakan tugas sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki, sehingga apa yang nantinya dikerjakan membuahkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Yang kedua dari manajemen, membentuk struktur organisasi untuk mencapai rencana kerja, mengisi struktur tersebut dengan individu yang berkualitas, merumuskan kebijakan dan sistem untuk mengarahkan karyawan serta memantau pelaksanaan rencana. Perbandingan yang kedua yaitu perbandingan dari hasil yang diinginkan. Kalau kepemimpinan itu perubahan, selalu menolak keadaan yang stabil, dan memperhatikan kesejahteraan anggota organisasi. Maka dari itu, seorang pemimpin harus memiliki ide-ide baru dan berpikir jauh ke depan, sehingga dapat mengembangkan teknik baru dengan mengikuti tren yang sedang berlangsung untuk upaya mengembangkan organisasi tersebut. Sedangkan manajemen, stabilitas, keteraturan, dan efisiensi dalam situasi yang ada saat ini atau dalam kondisi yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya, hubungan antara kepemimpinan dengan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Terkadang orang tidak selalu mengatakan bahwa manajemen dan kepemimpinan itu sama, tapi seringkali penggunaan kedua istilah tersebut menjadi bercampur aduk. Pelaksana tugas kepemimpinan dipegang oleh seorang pemimpin, sementara pelaksana tugas manajemen dipegang oleh seorang manajer. Meskipun keduanya berbeda secara kualitatif,
Keduanya masih saling terkait. Manajer lebih fokus kepada menjaga stabilitas, sementara pemimpin cenderung berfokus pada inovasi. Kemampuan untuk mengolah dan menggerakkan sumber daya organisasi adalah langkah-langkah manajemen, sehingga seorang manajer tidak selalu memberikan instruksi langsung kepada bawahannya, tapi bagaimana ia dapat mengkoordinasikan tindakan mereka sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, seorang manajer perlu memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat agar langkah-langkah manajemen dapat dilaksanakan secara optimal. Boleh di next. Contoh pemimpin yang sukses. Yang pertama ada Bill Gates. Pendiri Microsoft ini telah berhasil memimpin perusahaan Microsoft hingga mendunia dan mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation yang banyak membantu beberapa permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, dan gaya yang lainnya. Yang kedua, Insinyur Soekarno memiliki gaya kepemimpinan karismatik, mampu mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya, dan ahli dalam mengubah persepsi orang lain sehingga menjadi sama dengannya. Boleh di next. Yes, yes, yes. Oh, oke, baik. Adapun berikut daftar pustaka dari presentasi yang kami paparkan. Oke, next. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adapun kesimpulan dari presentasi kelompok kami pada hari ini, yaitu kepemimpinan dan manajemen merupakan dua konsep yang berbeda, tetapi keduanya memiliki peran penting dalam pengelolaan organisasi. Kepemimpinan itu berkaitan dengan mempengaruhi individu untuk mencapai tujuan dengan fokus pada inovasi, sedangkan di mana manajemen berfokus pada pengaturan dan efisiensi operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun berbeda, keduanya saling terkait dan diperlukan dalam organisasi. Nah, kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi dan mempengaruhi anggota timnya sangat penting untuk mencapai perubahan dan kesejahteraan anggota organisasi. Sedangkan di sisi lain, seorang manajer bertanggung jawab untuk membentuk struktur organisasi, mengisi posisi dengan individu berkualitas, merumuskan kebijakan, dan memantau pelaksanaan rencana kerja. Jadi, kesimpulannya, baik kepemimpinan atau maupun manajemen, peran yang krusial dalam kesuksesan sebuah organisasi. Penting bagi seorang manajer untuk memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat agar dapat mengkoordinasikan tindakan dengan efisiensi dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih.